Kenalkan, nama saya Aurelio Benedicto Caesar dengan NIM G00241134 dari kelompok B5. Dan di sini saya ingin membuat laporan sebagai tugas pengganti praktikum anatomi blok 2.1. Nah, di sini saya akan membahas dua materi, yaitu terkait anatomi dari organa genitalia maskulina interna, lalu anatomi ren dan ureter, beserta vaskularisasi dan inervasinya. Nah, jadi kita masuk ke anatomi dari organa genitalia maskulina yang interna. Nah, di sini untuk organ yang pertama itu ada pada testis. Nah, testis ini merupakan struktur yang homolog dengan ovarium pada wanita. Nah, letak testis ini di dalam skrotum yang terdapat sepasang. Jadi ada dua yang sepasang. Nah, testis kiri ini lebih rendah dari testis kanan karena funiculus spermaticusnya lebih panjang. Nah, funiculus spermaticus ini apa? Jadi, ini merupakan struktur yang menghubungkan testis dengan struktur yang terletak dalam cavum abdomen, di mana ini tempat testis berasal pada masa embrio. Jadi, pada masa embrio itu testis berada di cavum abdomen. Nah, untuk selanjutnya itu ada lapisan pembungkus dari testis. Nah, ini terbagi menjadi 3 lapisan atau 3 tunika. Yang pertama ada tunika vaginalis, yaitu terbagi menjadi 2, jadi ada lamina parietalis dan lamina visceralis. Kemudian di lapisan kedua ada tunika albuginea dan lapisan ketiga ada tunika vasculosa. Nah, pada lamina parietalis ini menempel pada facies interna skrotum. Lalu kalau lamina visceralis ini menempel langsung pada substansia dari testis. Nah, di antara substansia dari di antara lamina parietalis dan visceralis yang tadi terdapat ada ruang yang disebut cavum vaginalis testis. Kemudian pada tunika albugineanya ada tonjolan-tonjolan yang masuk ke dalam testis yang disebut dengan septum atau trabecula, yang membagi testis menjadi ratusan lobuli, 200 sampai 300 lobuli. Nah, di dalam setiap lobulus yang berwarna pink ini terdapat ada tubuli contorti seminiferi atau kalau tunggalnya tubulus contortus seminiferus. Nah, di dalam tubulus contortus seminiferus ini terdapat 2 buah jenis sel. Jadi ada sel Sertoli yang berperan sebagai penyokong, kemudian ada sel spermatogenik yang menghasilkan sperma. Nah, di antara tubulus ini terdapat sel interstisial atau sama sel Leydig yang menyekresikan testosteron. Terakhir, pada tunika vaskulosa ini terdiri dari pembuluh darah dan jaringan ikat yang longgar. Nah, kita lanjut untuk vaskularisasinya ya. Jadi, selain anatominya kita tambahkan vaskularisasinya. Jadi untuk vaskularisasinya itu ada arterinya itu ada arteri testicularis cabang aorta abdominalis, kemudian arteri ductus deferens cabang arteri vesicalis inferior, dan arteri cremasterica cabang arteri epigastrika inferior. Lalu untuk venanya ada venae testicularis yang keluar sebagai jalinan vena yang disebut plexus venosus pampiniformis. Nah, selain dari testis tadi ada juga bagian dari anatomi genitalia maskulina yang interna itu ada epididymis. Nah, ini untuk struktur umumnya itu dia melekat pada sebelah lateral margo posterior dari testis. Nah, fungsinya itu sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sekaligus tempat pematangan.
Nah, ini juga ada fiksator dari epididymis, yaitu berupa ligamentum epididymis superior dan inferior. Nah, untuk, bagian dari testis dan epididymis itu mungkin, pada gambar ini tidak terlalu jelas ya, secara bagian dalamnya. Lalu, selain dari kedua itu ada juga ductus deferens atau vas deferens yang kita lebih sering dengar. Nah, untuk struktur umumnya ini dia merupakan kelanjutan dari epididymis menuju ductus ejaculatorius. Di situ juga ada ampulla ductus deferens, ductus ejaculatorius. Nah, fungsi dari ductus deferens ini mengangkut sperma dari epididymis ke ductus ejaculatorius untuk bersatu dengan sekret dari vesicula seminalis. Nah, seperti itu. Nah, untuk, mungkin dari gambar ini tidak terlalu jelas ya untuk, gambarnya, tapi, eee, untuk bagian-bagian tadi, jadi dari ductus deferens ini dia akan berjalan superior dari cauda epididymis dan bermuara pada ductus ejaculatorius. Nah, pada bagian distal dia akan mengalami pelebaran yang kemudian disebut ampulla ductus deferentis yang tadi. Nah, ampulla ductus deferentis ini akan bersatu dengan saluran keluar dari vesicula seminalis untuk kemudian menjadi suatu ductus ejaculatorius yang bermuara pada ostium ductus ejaculatorius pada colliculus seminalis pada glandula prostatica. Lalu kita lanjut ke anatomi dari ren sama ureter. Nah, untuk anatomi dari ren sama ureter, jadi keduanya ini saling menyambung ya. Jadi setelah, hasil sekresi dari maaf, hasil ekskresi dari ren, dia langsung, menyambung pada ureter. Jadi, dari bagian pelvis renalis ini langsung ke ureter, jadi saling, bersambungan mereka. Nah, untuk, dari anatomi ren sendiri, jadi kita masuk ke, bagian strukturnya dulu ya. Jadi, ada struktur interna dan eksterna. Nah, kita bahas dari struktur interna dari eksterna dulu deh, dari luar. Nah, dari struktur eksterna ini ada 3 bagian. Nah, ada bagian fasies. Nah, ini fasiesnya terbagi menjadi anterior dan posterior. Kemudian, bagian keduanya ada polus atau ekstremitas, dia terbagi menjadi 2, jadi ada yang superior atau craniales, sama yang inferior atau caudales. Nah, yang ketiga ada bagian margo. Nah, margo ini terbagi menjadi 2, jadi ada margo lateral yang berbentuk konveks cembung, kemudian bagian medialnya itu bagian yang cekung. Nah, di bagian cekung ini ada hilus renalis yang dia berisi, pada bagian anterior ada vena renalis, pada bagian media ada arteri renalis, dan bagian posteriornya ada pelvis renalis. Kemudian, untuk struktur internanya, di sini bisa terlihat ada cortex renalis dan medulla renalis. Nah, pada cortex renalis ini, terdapat ada, eee, 2 jenis struktur. Jadi ada columna renalis bertini sama arcus corticalis. Nah, sedangkan pada bagian medulla renalis yang lebih profunda itu, dia ada piramidis renalis, ada papilla renalis, ada foramina papillaria, ada calyx minor, ada calyx mayor, ada pelvis renalis, sama sinus renalis. Nah, selanjutnya untuk, vaskularisasi dari ren ini, jadi dari vasa arteriosa yang menuju ren itu ada namanya arteri renalis. Jadi dari aorta abdominalis pada vertebra lumbaris 1 sampai 2 ini menuju arteri renalis dextra dan sinistra, menuju ramus anterior et ramus posterior, ini menuju arteri lobaris atau ramus primaris, menuju arteri interlobaris, menuju arteri arcuata, menuju arteriola interlobularis, menuju arteriola,
afferent glomeruli menuju glomerulus, menuju arteriola efferent glomeruli, menuju arteri rekta. Dan ini berfungsi untuk reabsorpsi pada tubulus ginjal. Nah, selanjutnya untuk inervasi dari REN itu ada plexus renalis di mana terdapat somatic afferent yaitu nervis splanchnici thoracici, kemudian untuk simpatis ada nervus splanchnicus major dan nervus splanchnicus minor, kemudian untuk parasimpatisnya ada di nervus vagus. Nah, ini selain dari kita bahas REN, kita juga di sini akan membahas ureter. Nah, ureter ini apa? Ureter itu merupakan pipa atau saluran muskulorum yang membentang dari dinding posterior abdomen dan masuk ke kavitas pelvis yang mengalirkan urin dari ginjal menuju vesika urinaria. Nah, jadi pada ureter ini dia kan berbentuk seperti pipa atau saluran ya. Nah, di sini juga ada namanya penyempitan. Jadi penyempitan pada ureter itu ada 3. Ada ureteropelvic junction, yaitu merupakan peralihan dari pelvis renalis ke ureter. Kemudian ada bifurcatio arteri iliaca communis. Kemudian ada pada bagian saat memasuki vesika urinaria. Nah, selain itu untuk vaskularisasinya, jadi pada bagian superior ada arteri renalis, pada bagian media ada cabang dari aorta abdominalis, yaitu berupa arteri testicularis atau arteri ovarica, ada juga arteri iliaca communis. Yang ketiga ada di bagian inferiornya, itu ada cabang-cabang arteri iliaca interna. Nah, selanjutnya untuk inervasi dari ureter ada plexus renalis, ada simpatis dan parasimpatis, ada plexus intermesenteric aorticus, ada simpatis dan parasimpatis, dan plexus hypogastrik superior yang berupa simpatis. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya terkait anatomi organa genitali maskulina interna dan anatomi REN dan ureter beserta vaskularisasi dan inervasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya, terima kasih.